warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar semuanya? Balik lagi di podcast Obras Himabeka Season 4. Obrolan bersama Himabeka Season 4. Di episode kali ini kita akan membahas, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ditya Sukmeliana Putra. Di sini saya selaku host sekaligus pembawa podcast kali ini gitu. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang memang sangat krusial, yang dimana memang harus kita bahas gitu. Iya. Fenomena kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini semakin mengkhawatirkan di era digital, terutama di kalangan remaja. Berdasarkan dari data dari Komnas Perempuan, sekitar 50% kasus kekerasan seksual yang dilaporkan melibatkan remaja dengan bentuk kekerasan yang beragam, dari mulai pelecehan verbal hingga eksploitasi seksual melalui media digital. Mungkin lebih detailnya nanti kita bahas gitu ya bersama narasumber kita. Di sini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Mas Agus Salim. Halo Mas, selamat siang. Iya, selamat siang Adit. Gimana Mas Agus? Sehat Mas Agus? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita lanjut, kita membacakan biodata dari narasumber kita, yaitu nama Muhammad Agus Salim, tempat tanggal lahir Kebumen 7 Agustus 2001, alamat Kebumen, email agusoyek@gmail.com. Saat ini beliau menjadi Presiden Mahasiswa BEM UHAMKA 2024-2025, sekaligus Ketua Divisi Humas dan Kolaborasi Satgas PPKS UHAMKA 2023-2025. Nah, riwayat pendidikannya, beliau pernah bersekolah di SDN 3 Karangsambung 2007 sampai dengan 2013. Beliau pernah bersekolah di SMP Al-Huda Kebumen tahun 2013 sampai dengan 2016. Mengenyam pendidikan di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka 2021 hingga saat ini. Pengalaman pembicara, beliau pernah menjadi pembicara webinar nasional Himas FKIP UHAMKA tahun 2023, pernah menjadi pembicara RTL Sri Kandi PKIMM FKIP UHAMKA tahun 2023, pernah menjadi pemantik workshop telaah kurikulum pendidikan sejarah 2023, pernah menjadi pembicara Akademia BEM FKIP tahun 2023, pernah menjadi pemateri dilema diskusi intelektual mahasiswa Himas FKIP tahun 2023, pernah menjadi pembicara oligarki dan perkembangan bangsa di Trilogi tahun 2024. Lalu pengalaman organisasi beliau, pernah menjadi ketua bidang akademik Himas FKIP UHAMKA tahun periode 2022 sampai dengan 2023, pernah menjadi ketua umum pencaksilat NH Cabang Jakarta Timur periode 2022 sampai dengan 2023, pernah menjadi ketua bidang riset PKIMM FKIP UHAMKA periode 2022 sampai dengan 2023. Pernah menjadi wakil ketua umum BEM FKIP UHAMKA periode 2023 sampai dengan 2024. Saat ini menjadi ketua divisi humas dan kolaborasi Satgas PPKS UHAMKA periode 2023 sampai dengan 2025, sekaligus tadi menjadi Presiden Mahasiswa BEM UHAMKA periode 2024-2025. Luar biasa sekali Mas Agus. Iya. Mungkin kita lanjut gitu ya ke pertanyaan nih Mas Agus. Sebelumnya sudah bergabung di Satgas PPKS di tahun 2023. Iya. Nah, Mas Agus di waktu saat ini gitu kan, Satgas PPKS yang periode sekarang sudah melakukan apa ya, maksudnya sudah
melakukan tindakan apa aja terhadap kekerasan seksual terutama di kampus gitu kan ini. Oke, terima kasih Adit. Jadi saya bercerita sedikit aja ya terkait bagaimana terbentuknya Satgas PPKS UHAMKA, terutama di tahun 2023 ya. Waktu itu banyak desakan dari mahasiswa bagaimana kampus ini harusnya punya organ yang menaungi dan juga melindungi mahasiswa dari predator seksual, dan juga bagaimana sih mahasiswa menjadi inkubator dari alat untuk melawan kekerasan seksual. Nah, akhirnya terrealisasilah Satgas PPKS ini, dan saya menjadi salah satu orang pertama kali di UHAMKA yang menjadi Satgas atau anggota Satgas PPKS UHAMKA. Karena waktu itu juga seleksinya cukup ketat untuk menjadi Satgas, dan kita kalau sesuai merujuk ke peraturan juga ya, kita di sini ada sekitar 6 dari mahasiswa, 1 dari tendik, dan juga 1 dari dosen. Nah, kalau misalnya pertanyaannya terkait apa sih yang udah dilakukan oleh Satgas PPKS UHAMKA gitu ya, untuk menangani dan juga mencegah kekerasan seksual ini, pertama banyak laporan yang masuk ke email dan juga WA Satgas PPKS UHAMKA. Nah, di situ kita memproses dan juga melakukan upaya-upaya pencegahan dengan apa? Dengan memanggil korban langsung ke Satgas, tentu kita rahasiakan identitasnya gitu. Habis itu kita melakukan penyelidikan terhadap yang terduga pelaku. Nah, kalau misalnya bukti-bukti sudah kuat, maka kita sudah mulai bertindak itu dengan mengajukan ke rektor. Nah, beberapa kali kita juga sudah mengajukan terduga pelaku ini untuk diawasi oleh pihak-pihak rektorat gitu, dan juga tendik-tendik yang ada di kampus. Yang kalau misalnya benar-benar terbukti, maka dia akan direkomendasikan dan juga akan diberikan skorsing ataupun punishment sesuai dengan yang berlaku di UHAMKA gitu. Gitu, baik. Tadi gitu ya, menyangkut tentang sudah banyak yang melapor di Satgas PPKS gitu ya. Apa yang dilakukan kalau misal kita atau mahasiswa atau mahasiswi gitu kan mendapatkan kekerasan seksual ini di dalam kampus tuh, kita harus melapor kemana dulu Mas Agus kira-kira? Oh ya, ini penting ya bagi teman-teman mahasiswa. Betul. Gitu ya. Mahasiswa, mahasiswi, ataupun bisa dari tendik dan segala macam, apabila ada indikasi mengalami kekerasan seksual dan merasa tidak nyaman terhadap perilaku-perilaku ataupun gestur tubuh yang diberikan orang lain, yang diperlihatkan orang lain terhadap diri kita, maka solusi paling awal adalah jangan memendam itu sendiri. Jangan disimpan. Dalam artian kalau itu disimpan, lama-lama mengganggu psikologis kita dan bisa menjadi traumatik sendiri bagi kita. Maka di sini BEM UHAMKA membantu untuk penyaluran informasi. Bukan hanya BEM, tapi Satgas sudah punya IG dan juga nomor sendiri. Jadi ada hotline sendiri kalau teman-teman misalnya ya mengalami perilaku kurang menyenangkan yang merujuk pada atau mengacu pada kekerasan seksual dan pelecehan seksual, maka teman-teman bisa melaporkan itu ke hotline Satgas PPKS UHAMKA. Nomornya sudah tertera di IG Satgas PPKS UHAMKA gitu. Dan insya Allah di situ kita akan merespon keluhan-keluhan yang mengacu atau terindikasi terhadap pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswa. Baik, itu tadi Sohib tata cara bagaimana pelaporan gitu kan jika kita mendapatkan kekerasan seksual. Yeah. Nah, kalau tadi kan sudah mengenai tata caranya, sekarang selanjutnya menurut Mas Agus gitu ya, apakah sistem perlindungan saksi dan korban di Satgas PPKS di UHAMKA ini sudah optimal? Ya, kita harus mengakui bahwasanya optimalisasi dalam Satgas PPKS tentu masih belum sempurna. Saya harus katakan seperti itu, masih belum sempurna. Karena pertama kita emang baru berdiri, sehingga tahapan-tahapan untuk perbaikan dan menjadi sempurna tentu membutuhkan waktu yang panjang gitu. Akan tetapi di sini kita juga tetap berusaha supaya
supaya Satgas ini benar-benar menjadi wadah dan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi korban sebenarnya untuk melapor gitu. Nah makanya untuk optimalisasinya kita benar-benar masih mengusahakan gitu, walaupun tentu evaluasi dan kritik diperlukan supaya membangun Satgas PPKS UHAMKA yang jauh lebih baik. Dirasa tadi belum optimal gitu ya Mas Agus ya. Nah, selanjutnya tadi kan mengenai pelaporan gitu ya. Nah, pasti kan kalau korban nih banyak gitu ya di luaran sana korban pelecehan yang memang belum berani untuk membuka suaranya gitu kan. Kalau menurut Mas Agus, kenapa kebanyakan korban pelecehan seksual itu tidak berani bersuara padahal dia sangat dirugikan gitu kan? Bener kan? Iya. Dalam hal ini. Lalu gimana caranya biar korban nggak ragu gitu buat ngomong atau ngelaporin pelecehan seksual tersebut? Karena kan dilihat sekarang ini banyak orang yang memang nggak berani bersuara gitu ya. Iya. Padahal dia maksudnya ngerugiin dia diri dia Iya, sendiri dirinya dia gitu kan. sendiri gitu kan. Iya, benar. Oke, secara sederhananya sih sebenarnya terkait kenapa sih rata-rata korban ini nggak mau melapor gitu. Satu sebenarnya kunci jawabannya, yaitu stigma yang akan melekat pada dirinya. Saya katakan lagi nih, orang yang terkena kekerasan seksual ketika dia melapor dan orang-orang tahu, orang-orang di lingkungannya malah justru kadang nggak mendukung dia, tapi malah kadang menjatuhkan mentalnya, tidak mensupporting dia. Padahal dia sebagai apa? Korban dari kekerasan seksual yang harusnya dia dilindungi secara penuh haknya. Nah, itu sebenarnya yang menjadi kenapa alasan mahasiswa atau mahasiswi yang kena pelecehan seksual itu tidak mau melapor gitu. Dia pertama takut akan stigma yang melekat pada dirinya. Yang kedua adalah kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar ya, mungkin dari teman, dari dosen, ataupun orang yang dia percaya. Nah, itu penting. Nah, hal-hal tersebut masih minim dirasakan oleh korban. Jadi secara nggak langsung di situ dia enggan melaporkan karena tadi dia takut. Makanya di sini upaya-upaya untuk mensupporting atau ayo cerita aja nggak apa-apa, ayo lapor aja nggak apa-apa, supporting dari teman-temannya atau dari lingkungannya atau dari dosennya tentu akan membawa perasaan tersendiri buat dia untuk segera melapor. Karena kalau kita membiasakan diri untuk enggan melapor terhadap kekerasan seksual, maka saya pastikan kekerasan seksual yang terjadi di UHAMKA malah akan semakin meningkat. Dan itu akan semakin tertutupi karena enggannya korban untuk melapor. Jadi saya pastikan bahwasannya ketika korban melapor, datanya, identitasnya aman. Dan ketika enggan melapor secara langsung ke Satgas, mungkin bisa ditemani terlebih dahulu untuk diberikan supporting atau ditemani segala macam boleh. Akan tetapi korban ditemani dengan mungkin temannya ataupun siapapun itu ya bisa membantu untuk melaporkan secara bersama-sama gitu. Supaya apa? Supaya korban itu tidak merasa sendirian dan tidak merasa bahwa sebenarnya dia akan terstigma oleh laporan yang akan dia adukan, karena takut itu memberikan efek yang luar biasa terhadap enggannya korban untuk melapor sebenarnya di situ. Baik. Tadi gitu ya upaya-upaya yang harus kita lakukan Sohib ketika mungkin ada teman-teman kita atau sekitar kita yang terkena pelecehan seksual, kita harus selalu mensupport gitu biar mereka nggak merasa sendirian. Iya benar. Jangan sampai merasa sendiri. Jangan merasa sampai sendirian begitu Sohib. Terus tadi sudah dinyatakan juga oleh Satgas PPKS bahwasannya ketika melapor ke Satgas PPKS semua akan rahasianya, identitas semua akan aman begitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin yang mendapatkan gitu pelecehan atau kasus-kasus pelecehan mengalami gitu ya dari predator seksual gitu kan ya Mas ya. Karena ya lumayan banyak gitu kan ya Mas ya. Gitu bisa langsung melapor ke Satgas PPKS ataupun mencari temen dulu gitu ya buat menemani nantinya gitu. Dan saya perlu ingatkan juga ya bahwasanya di sini mungkin untuk teman-teman wanita ya yang mengalami kekerasan seksual, mungkin kayak kan saya sebagai laki-laki nih, tentu teman-teman
ketika yang perempuan mengalami kekerasan seksual dan tidak nyaman apabila ada laki-laki di sampingnya, maka yang Satgas PPKS yang anggotanya laki-laki itu nggak ikut. Dalam artian nggak ikut dalam sesi pengaduan tersebut, tapi dia bisa di luar gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau melapor, khususnya perempuan yang mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual, jangan khawatir terhadap anggota Satgas PPKS yang laki-laki, karena yang saya jelaskan tadi, apabila korban merasa tidak nyaman dengan adanya laki-laki, maka kita yang anggota laki-laki bisa keluar terlebih dahulu gitu. Jadi tetap terus harus melapor gitu apabila mengalami pelecehan seksual. Oh gitu. Selanjutnya ya Mas Agus ya. Tadi terkait mendukung terhadap korban gitu. Bagaimana sih cara kita untuk mendukung korban gitu dari pelecehan seksual ini tanpa membuat mereka itu merasa dihakimi atau disalahkan. Karena kan ketika mereka melapor, lu mau aja, padahal kan dia korbannya gitu. Kadang suka berstigma gitu Mas Agus. Iya. Ini penting ya diingatkan untuk seluruh mahasiswa juga ya, khususnya ketika mengalami atau temannya mengalami pelecehan ataupun kekerasan seksual berupa debt calling atau segala macam yang merujuk pada tindak pidana kekerasan seksual, maka di sini supporting dari teman-teman sebaya, dari teman-teman lingkungan yang saya sudah sampaikan tadi itu menjadi penting. Karena apa? Korban itu cenderung enggan melapor karena adanya stigma ataupun ketakutan, ya kan? Nah, terus bagaimana sih cara kita mensupport teman kita yang mengalami kekerasan seksual? Tentu sebagai teman dekat ya kita akan merasa khawatir dong kalau teman kita tiba-tiba perilakunya berubah gitu kan. Setelah diselidiki ternyata dia sedang mengalami pelecehan seksual dan dia enggan melapor, akhirnya dia kena semacam sindrom gitu, stress traumatic disorder lah, yang diakibatkan oleh trauma kejadian pelecehan seksual gitu. Nah, maka saya begitu menyarankan gitu ya untuk teman terdekatnya khususnya jangan membocorkan ketika dia mengalami kekerasan seksual kepada orang lain. Simpanlah cerita tersebut untuk dirinya sendiri. Maksudnya ketika ada yang bercerita, jangan langsung disebarkan, tapi laporkanlah ke yang berwenang. Yang di sini yang berwenang adalah Satgas PPKS UHAMKA yang punya otoritas untuk menangani tersebut gitu. Jadi di situ korban akan merasa bahwasanya identitasnya aman dan juga dia punya teman yang dapat dipercaya gitu. Coba bayangkan ya kalau misalnya dia cerita ya kan, terus ceritanya disebarkan, lah orang-orang lain tahu, wah itu kan dia tadi tambah ngedon kan, tambah stres gitu. Betul. Jangan seperti itu. Makanya saya tadi sampaikan bahwa saja ketika ada yang temannya cerita terkait dia mengalami kekerasan seksual, simpanlah untuk diri sendiri dan laporkanlah terhadap otoritas yang berwenang, yaitu Satgas PPKS UHAMKA gitu. Nah iya gitu Sohib. Jadi perlu banget gitu ya supporting dari teman dekat gitu ya, bukan malah disalahin lu gimana gitu kan, biasanya malah disalahkan, itu yang membuat mereka takut gitu ya Mas Agus ya. Pertanyaan selanjutnya itu adalah pasti orang-orang yang mengalami pelecehan seksual itu ada tanda-tandanya ya. Nah, apa saja sih Mas Agus tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa seseorang anak atau seseorang mahasiswa atau mahasiswi gitu ya menjadi korban kekerasan seksual? Ya, ini penting ya. Yang saya tadi sampaikan sedikit bahwasanya ketika teman-temannya atau salah satu teman kita mengalami sesuatu yang nggak biasanya terjadi, terus tiba-tiba perilakunya berubah, nah itu sebenarnya perlu dicurigai. Nah, ada beberapa indikasi yang sebenarnya bisa menjadi acuan kita ya, bahwasanya si korban atau teman kita misalnya mengalami pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Yang pertama, dia selalu ingin menyendiri. Walaupun gejalanya bisa banyak ya, bukan hanya karena pelecehan seksual, tapi menyendiri itu bisa terjadi karena pasca traumatiknya dia. Jadi dia ingin selalu menghindar dari orang-orang di lingkungannya dia. Efek menyendiri. Terus yang kedua adalah traumatiknya dia terhadap pelaku. Jadi dia tuh kayak menunjukkan gestur yang sangat-sangat tidak nyaman
terhadap pelaku gitu. Apabila misalnya katakanlah dosen ya yang menjadi pelakunya. Karena siapapun bisa jadi pelaku dalam pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Katakanlah terhadap dosen, maka dia itu akan selalu menghindar. Saya pernah dapat studi kasus salah satu mahasiswa di UHAMKA juga, dia itu sampai nggak pernah masuk kuliah. Kalau mata kuliahnya itu diajar oleh dosen tersebut. Saking traumanya dia. Di UHAMKA Mas Agus. Di UHAMKA. Di UHAMKA. Tahun Di berapa UHAMKA. itu? Ya saya nggak bisa membocorkan ini ya karena ini sebagai rahasianya Satgas. Tapi pernah ada studi case seperti itu. Sampai nggak mau ketemu dosennya. Nah saking traumatiknya dia. Terus yang ketiga adalah perilakunya dia yang seringkali itu menjadi apa ya? Kalau bahasa saya sih tidak karuan, tapi kalau bisa diartikan lebih sederhana ya lebih ke arah keengganan dia untuk bergabung dalam komunitas sosial gitu. Dia lebih senang ataupun lebih suka untuk tiba-tiba langsung ngilang gitu. Nggak ada kejelasan dia kemana gitu kan. Karena itu tadi pasca traumanya dia. Itu sih ciri-ciri yang sebenarnya umum terjadi terhadap korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Gestur-gesturnya bisa kita tangkap gitu, perubahan dia secara psikologis ataupun mental dan juga traumatiknya dia terhadap pelaku gitu. Baik, kalau tadi kita berbicara soal tanda-tanda orang yang mengalami kekerasan seksual, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Kan biasanya itu banyak orang yang suka mengabaikan dari bentuk mengabaikan atau meremehkan bentuk dari pelecehan seksual gitu ya Mas ya. Nah, bentuk-bentuk pelecehan seksual yang sering diabaikan atau diremehkan itu apa aja Mas? Ya, ini penting ya bahwasanya kita itu seringkali melakukan sesuatu yang kita anggap biasa. Tetapi itu sebenarnya sudah mengarah terhadap pelecehan seksual. Nah, contoh-contoh sederhananya ya kan, ketika kita sebenarnya ya sudah melakukan hal-hal tersebut tapi kita merasa oh kok kayak gini masuk kekerasan seksual, oh kayak gini kok ternyata masuk ya gitu. Sederhananya hal-hal yang sering kita lakukan tapi itu sudah masuk dalam kategori pelecehan seksual. Pertama ada yang namanya seksis. Kita sering kan ya, terutama yang cowok-cowok ini sering kali gitu ketika di tongkrongan ya kan ngomongin perempuan, ngomongin bodinya dan segala macam, itu seksis banget. Seksis itu sudah masuk terhadap pelecehan seksual sebenarnya. Maka kalau kita lagi nongkrong sama teman-teman ya hindarilah sebenarnya ya obrolan-obrolan seperti itu, kan itu sebenarnya sudah masuk terhadap salah satu atau kategori dalam pelecehan seksual itu. Percandaan-percandaan yang sifatnya itu seksis, merujuk terhadap organ-organ yang di situ seringkali ya kita itu bisa artikan sebagai pelecehan seksual itu. Terus yang kedua adalah catcalling, ya kan. Misalnya ada teman tiba-tiba cuit gitu kan. Ya, cowok sering kali gitu kan ya. Sering. Cowok tuh sering kayak gitu sebenarnya. Termasuk juga dulu tuh saya sebelum tahu, saya juga ngelihatin teman-teman saya itu ya kayak lucu-lucu aja gitu ya. Kayak oh ini hanya bercandaan gitu. Tapi setelah saya belajar, saya tahu oh ternyata ini masuk loh dalam kategori pelecehan seksual gitu. Non fisik ya sifatnya. Kalau kita misalnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 terkait TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, maka kan di situ pelecehan seksual bisa dibagi menjadi dua ya. Ada pelecehan fisik dan ada pelecehan non fisik. Dan yang saya tadi sebutkan itu sebenarnya pelecehan-pelecehan yang sifatnya non fisik itu. Catcalling, terus bercandaan seksis. Nah itu sebenarnya 2 poin tadi yang saya sampaikan itu paling sederhana dan paling sering dilakukan. Baik oleh mahasiswa ataupun yang lain gitu ya. Itu. Nah kalau tadi kan terkait pelecehan non fisik ya. Kalau untuk fisiknya sendiri gimana Mas Agus? Ya kalau fisik itu lebih gampang untuk kita identifikasi sebenarnya. Misalnya tiba-tiba kita
dirangkul gitu kan, tiba-tiba kita ditepok atau disentuh badan tanpa sepersetujuan. Karena kalau kita mengacu pada undang-undang juga bahwasanya apa sih yang dimaksud dengan pelecehan seksual ya? Pelecehan seksual yaitu segala sesuatu ya kan yang dilakukan tanpa sepersetujuan dan mengakibatkan trauma ataupun luka secara fisik terhadap korban. Nah, jadi hati-hati ya bagi teman-teman gitu kan, apabila kita mau menyentuh terutama ya yang lawan jenis kita ya kan, tiba-tiba kita langsung main senggol-senggol aja tanpa adanya konsen atau kesepakatan, maka itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Jadi jangan asal walaupun kita teman dekat ya tiba-tiba teplok, tidak teplok. Nah itu sangat tidak dianjurkan karena kalau korban merasa tidak nyaman itu bisa masuk dalam kategori pelecehan seksual sebenarnya gitu. Itu kan yang sering terjadi gitu ya Mas Iya, Agus itu sering saat terjadi. ini. Kayak tadi di fisik gitu contohnya megang lawan jenis tanpa kesepakatan tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Agus tuh banyak sekali kan. Tapi memang kok karena korbannya belum tahu gitu kalau ini adalah sebuah bentuk pelecehan gitu kan. Nah, makanya dari edukasi podcast kali ini kita kasih tahu kalau itu adalah pelecehan. Pelecehan seksual masuk. Jadi teman-teman jangan pernah yang namanya meremehkan apalagi mengabaikan terkait bentuk-bentuk pelecehan seksual. Karena sekedar kita ngomongin perempuan gitu ya, di tongkrongan kita lagi nongkrong di depan, kita ada perempuan lewat kita ngomongin wah bentuk bentuk tubuhnya gitu. Itu sudah masuk pelecehan. Itu masuk. Iya. Gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Agus. Kira-kira apa sih motif pemicu terjadinya pelecehan seksual yang ada di kampus? Ya, saya harus soroti terutama dari yang umum dulu. Yang umum adalah masyarakat kita sudah terbentuk dengan masyarakat patriarkis. Dalam artian masyarakat kita itu lebih mengutamakan dominasi laki-laki dibanding perempuan. Dan mentalitas patriarkis yang saya jelaskan tadi itu sebenarnya pemicu umum. Kenapa pelecehan seksual itu marak terjadi? Jadi kita itu kan sering kali ya merasa laki-laki itu lebih dominan dong. Betul. Lebih merasa hebat dibanding perempuan gitu. Jadi kita ngapain aja perempuan tuh kayak biasa-biasa saja. Nah, kalau secara umum saya jelaskan tadi, mentalitas masyarakat kita itu masih mentalitas patriarkis sekali. Jadi kita itu menganggap perempuan kayak yaudah gitu kan, apa aja gitu, dipegang apa boleh gitu. Nah, itu secara umum. Secara khusus adalah korban ya kan yang saya jelaskan tadi, dia enggan emang melapor terhadap atau enggan melawan lah terhadap kekerasan ataupun pelecehan yang dialami gitu. Dan seringkali pelaku itu menikmati. Jadi kalau kita ngomongin dopamin ya, seorang pelaku itu dopaminnya ketika dia misalnya melecehkan perempuan itu meningkat. Adrenalinnya dia terpacu, dopaminnya meningkat. Dopamin itu kan candu. Kalau dia tiba-tiba megang terus sama korbannya didiemin aja, dia kecanduan. Nah, itu yang disebut dengan dopamin tadi. Atau adrenalin yang dia terpacu. Di situ. Nah, makanya di sini sangat ditekankan bahwasanya ketika mengalami segera melaporkan gitu ataupun lawan gitu dari para pelaku ini. Karena yang saya jadi jelaskan sebenarnya pelaku ini dia itu menikmati gitu kan pelecehan seksual yang dia sudah lakukan gitu. Karena itu tadi adrenalin dia terpacu dan dopamin dia meningkat sehingga itu mengakibatkan efek candu bagi pelaku. Tuh. Kita pertanyaan selanjutnya ya Mas Agus ya. Silakan. Pelecehan seksual ini memandang umur atau tidak, Mas? Ya. Secara khusus pelaku seksual tidak akan memandang umur. Tidak akan memandang umur. Nah, tidak akan memandang umur. Makanya faktor yang membuat predator seksual tadi gitu kan hingga dia gak memandang umur terhadap korbannya itu faktornya apa, Mas? Ya, yang saya jelaskan tadi, kita juga banyak lihat di berita kan orang-orang kakek-kakek melecehkan anak kecil, banyak pedofil kan. Betul. Nah,
Padahal dia anak kecil. Apa yang menarik dari anak kecil gitu? Terus orang yang melecehkan bayi banyak kan? Di berita-berita kita lihat juga, bahkan ada yang sampai bayi itu diperkosa sampai akhirnya meninggal juga, padahal dia masih bayi gitu. Jadi pelaku seksual ini sebenarnya dia tidak melihat umurnya, tapi melihat dari segi apa? Kesenangannya dia itu di mana. Jadi kalau dia senangnya sama orang tua, ya dia akan melecehkan yang nenek-nenek gitu kan. Padahal kalau kita lihat ya sangat nggak menarik gitu. Jadi si pelaku ini akan melihat dari kesukaannya dia sebenarnya ke arah mana gitu. Ke anak kecil, ke remaja, ataupun ke yang saya jelaskan tadi ke orang tua. Nah jadi tidak ada batasan umur bagi para pelaku kejahatan seksual tersebut. Karena yang dia akan lakukan adalah memandang sukanya dia di mana. Terus secara faktor khusus, apa sih yang menyebabkan pada akhirnya si pelaku ini tidak memandang umur? Yang saya tadi jelaskan adalah emang dopaminnya dia diarahkan kemana sebenarnya, kecanduannya dia sebenarnya kemana. Dan banyak kan faktor yang menyebabkan para pelaku ini, terus khususnya adalah kecanduan pornografi. Nah ini hati-hati juga teman-teman terhadap tontonan-tontonan yang sering kita tonton ya, karena itu juga akan memacu kita menjadi seorang pelaku. Itu secara khususnya itu. Jadi tontonan-tontonan yang sering kita lihat itu seringkali mendorong kita menjadi pelaku. Karena kita nggak sadar bahwasanya apa yang kita lakukan itu malah menjadikan kita sebagai pelaku, sebagai kejahatan seksual gitu. Tuh. Kalau tadi ngomong soal tontonan pornografi gitu ya Mas ya. Kekerasan seksual ini seringkali terjadi di ranah online kan ya. Iya. Atau digital seperti cyber harassment atau penyebaran konten intim tanpa izin. Bagaimana sih kita bisa meningkatkan kesadaran dan pencegahan terhadap bentuk kekerasan ini? Karena kan banyak banget kita itu tonton pornografi kan. Iya, pasti. Itu salah satu konten yang memang penyebarannya tanpa izin gitu kan. Iya. Jadi gini ya, saya ungkapkan secara sederhana terkait bagaimana media sosial itu menjadi platform yang paling banyak, ya kan, pelecehan seksual di dalamnya. Pertama yang saya tadi jelaskan ya, tontonan kan akan mempengaruhi pikiran kita. Jadi seringkali ya tontonan-tontonan kita di TikTok ataupun di IG itu sangat-sangat seksis kan. Kalau kita nggak bisa mengkontrol apa yang kita tonton, maka kita akan berpotensi emang menjadi pelaku. Karena kita nggak ada controlling terhadap diri kita gitu. Nah, jadi saya harus jelaskan bahwasanya kita hidup dalam era postmodernisme, yang dimana dalam postmodernisme ya kan informasi, tontonan itu mengalir begitu deras gitu di media sosial yang kita nikmati itu setiap hari. Tanpa adanya controlling yang kuat dari dalam diri kita, tentu itu sangat membahayakan kita, karena emang yang saya jelaskan tadi itu menimbulkan kita atau mengakibatkan kita menjadi seorang pelaku. Nah, terus ya kan, kenapa pelecehan seksual itu marak terjadi di platform media sosial? Pertama, kita membiasakan, ya kan? Kita sangat membiasakan loh konten-konten yang sifatnya itu seksis, pornogratif, ya kan? Kita menormalkan hal tersebut. Coba teman-teman bayangkan ya, misalnya gini, dalam konten media sosial, walaupun dia itu penampilannya biasa, pakai jilbab ataupun enggak, tapi dia enggak mengumbar aurat lah ibaratnya gitu. Tapi dilihat di kolom komentarnya, berapa ribu yang komen itu seksis, yang mengarah terhadap organ vital, ya kan, mengarah terhadap body, tubuh gitu, lekuk tubuh dan segala macam, dan itu dinormalkan gitu kan. Nah, sehingga dari poin-poin tersebut, akhirnya apa? Kasus-kasus pelecehan seksual itu marak terjadi di media sosial. Karena platform media sosial nggak ada filterisasi yang kuat terhadap komen-komen yang merujuk terhadap seksis. Makanya yang saya tadi jelaskan, komentar-komentar kayak gitu itu juga efek dari kebiasaan, atau kita itu nggak ada upaya perlawanan terhadap upaya-upaya terkait itu pelecehan seksual yang saya tadi sebutkan. Jadi kita itu menormalisasi hal tersebut, sehingga karena hal tersebut sudah menjadi normal dan mengarah terhadap
kasus-kasus pelecehan seksual dan itu dianggap sebagai konten-konten biasa dan nggak bermasalah. Padahal itu sangat-sangat bermasalah sebenarnya. Baik. Begitu Sohib. Tadi intinya jangan pernah untuk menormalisasi lagi Iya, gitu jangan ya. menormalisasikan. Jangan hal pernah tersebut. menormalisasi lagi terkait konten-konten ya 18 ke atas gitu kan. Bisa kita bilang 18 ke atas gitu. Lalu karena kalau kita udah normalisasi itu bakal berdampak kayak sekarang gitu. Iya. Kita semakin terbiasa aja gitu kan ya Mas Agus. Nah, pelecehan ini kan tadi ada pelecehan seksual verbal ya. Nah, sekarang saya mau tahu Mas Agus, bagaimana kalau kita misal ketemu gitu ya terhadap orang yang melakukan pelecehan seksual tersebut Iya. misal kita sebagai masyarakat itu dilakukan di depan mata kita atau kita seenggaknya ngeh lah gitu dia melakukan pelecehan seksual gitu. Bagaimana gitu cara menghadapi orang yang melakukan pelecehan seksual secara verbal tersebut? Ya, kalau di kampus kita punya wadah. Tapi Satgas di kampus itu hanya terbatas dalam lingkup kampus. Jadi misalnya gini, katakanlah ada mahasiswa dari UHAMKA. Dia mengalami pelecehan di luar kampus dan dilakukan oleh orang yang di luar dari UHAMKA. Kita sadari Satgas itu nggak ada wewenang untuk mengusut hal tersebut. Karena domainnya sudah lain. Kecuali kalau kita memberikan pendampingan terhadap korban. Nah itu bisa. Tapi kalau kita mengusut orang yang di luar dari UHAMKA itu nggak bisa. Karena domain dari Satgas PPKS ada di lingkup kampus gitu. Kalau di UHAMKA ya debatnya di lingkup UHAMKA. Nah terus kalau misalnya terjadi di luar kampus ya kan. Dan melibatkan orang di luar UHAMKA atau di luar kampus. Maka solusi yang paling tepat adalah pertama bisa laporkan itu kepada Komnas HAM dan juga Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan. Bisa dilaporkan ke situ. Supaya Supaya bisa ada pendampingan secara khusus. Bisa didampingi secara psikologis dan bisa dihantarkan itu terhadap yang berwenang menangani misalnya ke kepolisian gitu. Tapi kalau misalnya terjadinya di UHAMKA dan melibatkan mahasiswa UHAMKA, maka disitulah domainnya Satgas bermain. Maksudnya dalam arti bermain itu menanganinya. Tapi kalau sudah melibatkan orang lain, maka bisa yang saya rekomendasikan tadi ke Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan. Nah itu bisa menjadi ya stimulus untuk kita itu jangan sungkan untuk melapor gitu. Karena harapannya dengan melapor terhadap yang lebih domain menjalankan tupoksinya itu bisa membawa perubahan yang lebih baik sebenarnya. Untuk kita itu nggak mengalami kekerasan seksual lagi atau pelecehan seksual lagi gitu. Nah, tadi itu kan pertanyaannya begini Mas Agus. Kalau kita gitu dihadapin sama orang yang melakukan pelecehan tersebut. Oh, iya, hal pertama apa gitu Mas Agus yang perlu kita lakukan kayak contohnya mungkin merekam atau nyari buat bukti gitu, hal apa gitu. Oke. Kalau kita misalnya katakanlah sebagai korban ya, katakan kita sebagai korban, terus ada pelaku gitu kan. Iya. Kalau di ruangan tersebut ada CCTV ataupun kita sempat menghidupkan perekam dan segala macam, itu bisa jadi alat bukti. Itu bisa jadi alat bukti dan itu nggak susah. Ibaratnya alat buktinya sudah dapat. Tapi kan seringkali korban yang mengalami kekerasan ataupun pelecehan seksual itu seringkali dalam posisi yang dia itu nggak ada perekamnya, nggak ada CCTV-nya, sehingga alat buktinya itu jadi minim kan. Dan kita itu di PPKS UHAMKA itu malah sering mendapatkan hal-hal seperti itu yang nggak ada buktinya. Terus bagaimana kita bisa meyakini gitu bahwasanya yang melapor itu benar, ya kan? Nah ini kan jadi agak itu ya kalau kita misalnya salah-salah menangani, takutnya ntar malah jadi fitnah gitu kan. Betul. Nah, karena saya jelaskan tadi kebanyakan yang mengalami kekerasan seksual ini atau pelecehan seksual ini itu seringkali dalam posisi yang ruangannya itu nggak ada CCTV-nya ataupun dia nggak punya alat bukti yang lain gitu, semacam perekam dan segala macamnya. Nah maka yang paling mendasar yang harus kita lakukan adalah
pertama jangan sungkan untuk melapor lagi. Pertama jangan sungkan. Dan yang kedua, kita di UHAMKA itu akan melibatkan yang namanya psikologi forensik. Dalam artian adalah kita akan mencari probabilitas ataupun kemungkinan bahwasanya si yang korban ini yang melapor itu benar. Dengan apa? Dengan hasil dari psikologi forensik, karena dialah yang akan menganalisis ntar apakah akan nilai, oh ini si korban benar, oh ini si korban ngarang-ngarang gitu. Itu bisa dilakukan lewat situ. Karena kalau sering kita nggak mengalami hal tersebut ya, maksudnya kalau kita dalam situasi yang dimana kita nggak memungkinkan, maka kita biasanya ada yang namanya efek traumatisnya. Dan itu akan terdeteksi oleh psikologi forensik. Namun ketika kita misalnya bisa ya melakukan upaya-upaya supaya jadi alat bukti, maka merekam ya kan, ataupun segala macam ya kayak merekam tadi, terus juga direcord suaranya ya kan, terus atau hal-hal yang lain ya, ada saksi. Nah itu bisa membantu kita supaya laporan kita itu divalidasinya lebih cepat. Dalam artian wah ini sudah ada alat buktinya, berarti nggak mungkin ngarang gitu. Nah seperti itu. Jadi lihatlah situasinya ya. Kalau misalnya memungkinkan untuk merekam ataupun merecord dan segala macam, lakukan. Tapi kalau misalnya kadang korban itu nge-freeze loh. Kalau kita lihat psikologis tuh ya, korban itu sering kali nge-freeze. Maksudnya dia kaku. Tiba-tiba baru sadar setelah pelecehannya selesai. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, karena itu tadi dia kayak saking kagetnya, saking nggak percayanya bahwa dia mengalami hal tersebut, akhirnya dia nggak bisa melakukan apa-apa. Shock ya. Kayak shock. Makanya kita jangan menyalahkan korban di situ. Kan kadang ada di komentar, wah dianya aja yang ganjen, dia aja yang mauan. Karena faktanya belum tentu seperti itu. Dia itu saking shocknya, saking kagetnya, sehingga dia itu kayak seolah-olah nge-freeze gitu. Makanya untuk hal tersebut, kalau misalnya bisa diusahakan ada alat bukti, lakukan cara-caranya yang seperti saya tadi sebutkan. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan, biasanya psikolog forensik akan tahu kalau dia emang benar-benar mengalami pelecehan seksual. Seperti itu. Gitu ya. Kalau tadi kan itu kita sebagai korban gitu ya. Nah, Ya. Kalau misal tadi Mas Agus menyebutkan saksi gitu ya. Kalau kita di situ sebagai saksi, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Karena kan tadi ada beberapa korban yang memang gak berani bersuara gitu kan, gak berani bersuara dulu gitu. Bahkan ada beberapa korban yang ketika mendapatkan pelecehan tersebut dia nge-freeze gitu, diem gitu, shock gitu lah. Nah kita sebagai saksi di depan mata kita melihat gitu kan, entah sengaja atau nggak sengaja gitu kan, melihat gitu. Nah sebagai saksi apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ya, walaupun yang tadi Adit sampaikan itu sangat minim ya, karena seringkali itu korban itu mengalami pelecehan ataupun kekerasan seksual itu tanpa adanya orang. Jadi seringkali dia dalam posisi sendiri. Biasanya pelaku itu nggak berani melakukan itu di tempat ramai. Maksudnya ketika ada orang lain, kecuali itu pelakunya sudah sangat-sangat amoral lah, dalam itu udah kebangetan gitu. Dia baru berani melecehkan di depan umum gitu, di halte ataupun di busway dan segala macam gitu. Tapi seringkali ya para pelaku ini dia tidak mau melakukan aksinya itu ketika ada orang yang melihat. Ketika ada orang yang melihat ataupun ada saksinya dia nggak mau. Seringkali dia ya face to face. Ya dia korban aja. Tapi kalau misalnya kita melihat secara nggak sengaja, katakanlah dalam studi case kita nggak sengaja melihat, apa yang perlu kita lakukan? Pertama, kita bisa rekam aksi tersebut. Bisa rekam kita sebagai apa yang tadi saya sampaikan, alat bukti. Nah kan, terus kalau misalnya kita misalnya bisa melakukan hal lebih, dan katakanlah kita lagi posisi nggak pegang HP, kita ntar bisa dijadikan sebagai saksi. Oh ya, saya melihat secara langsung dosen ini atau terduga ini melakukan pelecehan seksual. Nah itu bisa seperti itu. Nah, ya memang sangat minim gitu ya Mas ya.
Karena kalau kita lihat gitu ya, mungkin kita pernah dengar gitu ya, beberapa kasus kayak mungkin begal payudara gitu. Iya. Nah itu yang maksud saya, ketika kan bisa jadi ada Iya, saksinya iya. karena biasanya begal payudara ini melakukan aksinya atau melancarkan aksinya itu Di di keramaian, keramaian, di umum gitu di kan. umum ya. Saya juga bingung itu Iya. gimana bisa dia. Lingkungan itu kan berpengaruh gitu ya Mas ya buat Iya. mencegah pelecehan seksual ini. Nah, bagaimana jika lingkungan masyarakatnya yang ternyata berkontribusi dan berpotensi untuk mendukung terjadi pelecehan seksual tersebut? Lalu cara mencegahnya bagaimana, Mas? Ya ini menarik sih, pertanyaan menarik terkait poin yang coba saya sampaikan adalah kan kita hidup dalam masyarakat yang patriarkis dan feodalistik. Dalam artian adalah kita itu menormalisasikan hal-hal tersebut. Banyak kok di pedalaman-pedalaman dan juga mungkin di masyarakat desa ya yang masih kurang aware terhadap yang kita sebut sebagai pelecehan seksual itu melakukan aksi-aksinya ataupun didukung oleh lingkungannya. Terus apa yang bisa kita lakukan gitu? Pertama, kalau kita misalnya hidup dalam situasi ataupun masyarakat yang katakanlah heterogen seperti di kota, kita mungkin sudah jarang hal-hal tersebut terjadi. Sudah minim lah. Tapi kalau di desa-desa yang saya sebutkan tadi ataupun yang masih kurang aware terhadap pelecehan dan segala macam terkait tindak pidana kekerasan seksual, maka hal tersebut bisa kita kategorikan bahwasanya lingkungan mendukungnya praktik tersebut gitu. Jadi lingkungan itu berkontribusi dalam pelecehan-pelecehan seksual yang terjadi. Terus bagaimana sih cara menanganinya? Nah, kalau kita sudah mau ngomongin budaya itu susah, Mas Adit. Susah. Karena itu udah jadi kebiasaan. Padahal si korban ini ya kan, atau kita anggaplah perempuan-perempuan, gambarannya sudah terbiasa dilakukan atau diperlakukan seperti itu, jadi dia kayak ngerasa sudah terbiasa. Nah, maka dalam posisi yang tersebut adalah penting upaya sosialisasi terhadap tindak pidana kekerasan seksual di segala lini masyarakat. Karena yang saya tadi sebutkan bahwasanya masih banyak perilaku masyarakat kita yang sangat patriarkis dan feodalistik sehingga praktik-praktik terhadap kekerasan seksual itu marak terjadi. Nah, maka kita harus bikin aware mereka. Kalau kita nggak bisa bikin aware mereka, maka praktik-praktik tersebut akan langgeng. Nah, maka pemerintah, nah di sini saya sebutkan pemerintah. Pemerintah secara khusus dia harus bisa memberikan edukasi, sosialisasi terhadap masyarakat-masyarakat supaya apa? Supaya pelecehan seksual, kekerasan seksual yang sudah dinormalisasikan itu dianggap sebagai hal yang tabu dan harus dihilangkan. Nah, ini upaya pemerintah itu sangat kita tunggu untuk turun ke desa-desa yang supaya hal-hal tersebut bisa segera diselesaikan gitu problematikanya gitu. Baik, begitu Mas Agus. Pertanyaan selanjutnya gitu ya. Mungkin kita pernah mendengar yang namanya victim blaming atau sering terjadi yaitu situasi ketika korban disalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang tidak dia lakukan. Korban juga turut disalahkan atas kasus yang telah menimpanya. Biasanya terjadi juga pada kasus kekerasan seksual ini kan. Bagaimana sih cara kita buat menghentikan kebiasaan victim blaming di lingkungan sekitar? Karena kalau kita ulas gitu ya, berita-beritanya ada berita yang beberapa ya nggak lama sih ya, berita belakangan ini yang memang kalau menurut saya ini itu ada victim blaming di awalnya, tapi lama kemudian ya terkuak juga memang dia yang salah gitu. Contohnya kayak yang di Bali tuh yang Agus Untung itu kan dia sempat juga mengaku bahwa dia sebagai korban kan. Terus malah jadi korbannya yang disalahkan. Itu kan masuk victim blaming kan Mas. Oke, jadi
kalau kita menganalisisnya bahwasanya seringkali pelaku itu ada kecenderungan punya yang namanya apa ya, kalau kita sebut sebagai narcissistic personality disorder. Ada perilaku dia yang narsis. Terus kalau perilaku dia yang sebenarnya narsistik tersebut kan dia pengen ajanya pengakuan ya di masyarakatnya. Dia tuh pintar memanipulasi. Sehingga apa? Para pelaku itu biasa punya kebiasaan yang namanya playing victim. Seolah-olah dialah korban, padahal dia pelaku. Nah seringkali itu para pelaku atau predator kekerasan seksual itu punya karakteristik tersebut. Narcissistic personality disorder dan juga kebiasaan dia untuk melakukan playing victim sehingga apa? Sehingga masyarakat akan menganggap bahwasannya korbanlah yang bersalah. Ya kayak contohnya yang tadi Mas Adi sebutkan ya, itu termasuk itu. Dia punya karakteristik yang saya sebutkan tadi. Nah, terus bagaimana sih caranya untuk kita bisa benar-benar membedakan, ya kan, hal tersebut supaya kita tidak jadi salah sasaran. Pertama, kita tidak boleh menyalahkan namanya korban. Tidak boleh menyalahkan korban apapun yang terjadi. Karena dia korban. Jadi kita tidak boleh menyalahkan dia. Nah, katakanlah dia mau fitnah ya, mau fitnah orang. Katakanlah dia mau fitnah orang. Dengan dia mengarang cerita bahwasanya dia itu. Tapi ketika dia melapor, kasusnya dia atau dianya kan sebagai apa? Korban kan? Jangan terburu-buru disalahkan. Nah, setelah dianalisis baru akan ketahuan bahwasanya dia bohong atau enggak. Ya kan? Baru ketahuan dia akan bohong atau enggak. Nah, maka langkah utama yang paling perlu kita lakukan adalah jangan sedikit pun menyalahkan korban. Yang harus kita lakukan adalah mendalami laporan korban. Supaya apa? Supaya ketika dia mengarang atau enggak, itu bisa ketahuan ketika udah ada pendalaman. Kalau kita di awal udah menjudgment bahwasanya ini dia aja yang mau, ini, yaitu kita udah nggak berpihak terhadap korban. Keterpihakan kita terhadap korban itu menjadi hal yang utama. Karena hal tersebut yang akan mensupporting dia untuk terus membuka. Kalau dia udah di judgment, ya kan? Terus dengan kita percaya terhadap pelaku, ya kan? Maka si korban tentu akan tutup mulut terus karena dia merasa nggak ada yang bela. Makanya kayak kasus-kasus beberapa yang viral tersebut, awalnya kan kita mendukung pelaku ya. Di kolom komentar, mana mungkin bisa bla 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 segala macam. Nyatanya bisa. Karena tadi dia nggak memandang fisiknya dia ataupun umurnya dia. Kejahatan seksual itu bisa terjadi dalam bentuk apapun gitu. Nah makanya paling utama adalah berpihaklah terhadap korban. Kalau kita sudah berpihak terhadap pelaku, ya walaupun notabene-nya dia kekurangan fisik dan segala macam, tapi kalau kita sudah berpihak terhadap pelaku, maka si korban akan cenderung diam karena dia merasa nggak ada yang bela dia. Nah makanya tanpa melihat siapapun pelakunya, maka kita harus berpihak terlebih dahulu terhadap korbannya. Itu langkah utama yang perlu kita lakukan sebenarnya. Itu dia teman-teman, langkah utama gitu ya. Setelah kita masuk ke pertanyaan terakhir Sohib. Nah, kita ini kan nantinya akan menjadi guru, apalagi khususnya BK saya, ya. teman-teman BK gitu akan menjadi guru BK gitu kan, konselor atau konselor. Nah, bagaimana sih kita gitu kan nantinya sebagai guru gitu untuk bisa mengedukasi ke masyarakat ataupun ke murid kita nanti gitu ya tentang pelecehan seksual ini agar ini tuh benar-benar bisa dicegah gitu Mas. Ya ini kita sharing-sharing aja ya. Pertama Betul. emang saya mahasiswa pendidikan sejarah. Saya mahasiswa pendidikan sejarah, otomatis kalau bicara kayak gini anak BK punya banyak treatment. Betul. Punya banyak treatment untuk bisa mensosialisasikan. Tapi di sini kita diskusi aja bahwasanya saya sedikit-sedikit belajar juga terkait bagaimana pelecehan seksual dan kekerasan seksual dan menangani serta mensosialisasikan gitu. Pertama, upaya kita sebagai guru ya kan,
walaupun saya pendidikan sejarah, saya lulus juga akan tetap jadi guru gitu. Upaya yang perlu kita lakukan untuk mensosialisasikan adalah pertama, hilangkan kebiasaan kita atau menormalisasikan kebiasaan kita terhadap candaan-candaan yang sifatnya seksis. Itu pertama. Jadi hilangkan dulu kebiasaan kita. Bercandaan-bercandaan seksis harus kita hilangkan. Supaya apa? Supaya nggak jadi kebiasaan. Karena ntar kalau kita sudah terbiasa bercandaan seksis, kita ke murid kita juga akan seperti itu. Ke sesama rekan kerja kan seperti itu. Nah itu harus dihilangkan. Terus yang kedua adalah berikanlah contoh. Berikanlah contoh yang kalau guru itu kan biasa digugu dan ditiru. Bagaimana kita bisa ditiru? Ya kita harus bisa memberikan contoh yang baik supaya kita bisa ditiru. Nah maka secara sederhananya adalah coba tekankan terus terhadap anak peserta didik kita untuk nggak membiasakan tongkrongan-tongkrongan mereka untuk bercandaan seksis dan jangan membiasakan catcalling. Ya kan? Ketahuan catcalling, langsung aja kita proses, apalagi sebagai anak BK bisa memproses hal tersebut kan. Langsung aja diproses untuk segera diingatkan bahwasanya kebiasaannya itu buruk. Terus yang ketiga adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk mensosialisasikan bahwasanya buatlah kegiatan-kegiatan ataupun materi yang secara khusus, ya kan, secara khusus berbicara terkait bagaimana kekerasan seksual, pelecehan seksual dan cara menanganinya. Jadi kita bisa loh sebagai guru, ya kan, ataupun Mas Adit sebagai calon guru BK, sebagai calon konselor untuk bisa membuat treatment yang saya sebutkan tadi, membuat materi secara khusus. Nah, kalau saya misalnya ya, saya bisa mengaitkan terkait sejarah kekerasan seksual atau apapun itu dalam konteks pendidikan yang saya kuasai di bidangnya gitu. Nah, mungkin hal-hal tersebut sih yang saya anggap itu bisa. Pertama, hilangkan kebiasaan kita melakukan candaan-candaan seksis. Yang kedua adalah coba kita memberikan contoh, ya kan, terhadap peserta didik kita, anak murid kita untuk hilangkan kebiasaan hal tersebut dalam tongkrongan, catcalling, candaan seksis. Dan yang ketiga, buatlah materi secara khusus yang membahas perihal kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual. Nah itu yang mungkin bisa dilakukan. Baik, itu dia tadi Sohib, untuk mengedukasi gitu ya ke murid kita nanti, itu harus dimulai dari diri kita sendiri dulu untuk kayak stop tadi berbicara seksis di tongkrongan gitu ya, terus stop buat catcalling gitu kan. Nah baru kita menganjurkan kepada murid kita nanti atau mengedukasi ke murid kita nanti agar tidak melakukan hal itu. Intinya kita sebagai contoh terlebih dahulu. Berikanlah contoh. Baik, usai sudah gitu ya waktu podcast kita kali ini. Sebelumnya terima kasih Mas Agus. Terima kasih juga Mas Adit atas waktunya. Gitu. Baik, Sohib. Tadi kita sudah banyak gitu kan dibagi ilmu dan mendengar beberapa pengalaman gitu kan dari Mas Agus sebagai Satgas PPKS gitu. Diharap gitu kan teman-teman atau Sohib gitu kan bisa menanamkan ilmu yang udah didapat atau menggunakan ilmu yang udah didapat. Pada ininya sebagai seorang konselor, calon guru BK memiliki peran strategis untuk mendampingi remaja yang menjadi korban kekerasan seksual. Pendekatan yang menyeluruh dapat dilakukan melalui pemberian edukasi mengenai bahaya kekerasan seksual, pemberdayaan remaja untuk berani berbicara, dan dukungan emosional yang konsisten. Selain itu, kolaborasi dengan orang tua, guru, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, mendukung keberanian korban untuk melapor, serta menanamkan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Mungkin itu sedikit dari saya. Apabila podcast kali ini ada kurang dan salah kata mohon dimaafkan. Selamat berjumpa kembali di episode obrolan bersama Hima BK selanjutnya. Saya Ditya Sukmeliana Putra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.